Jumpa kembali di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 dengan tema tempat keunikan anggota dalam komunitas. Untuk mengulik 1 Korintus yang menjadi teks kita kali ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Halo Pak, gimana kabarnya? Sehat-sehat Pak? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat ya Pak ya? Walaupun ya. kejar-kejaran nih. Oke Pak, terima kasih telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab kembali. Sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. Sebagaimana biasa saya selalu menyampaikan dari sini bahwa program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci yang ditulis jauh-jauh ribuan tahun jaraknya dari kita, dan kita melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari umat Tuhan masa kini. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi, meninggalkan komentar di chatroom yang tersedia atau berinteraksi dengan Pak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita juga. Dengan senang hati kami akan menanggapinya begitu. Nah, kita akan mulai ngulik kita sebagaimana biasa akan dibuka dengan doa dipimpin Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersama-sama mau belajar di kitab suci untuk mempelajari, mengulik salah satu hal yang penting dalam kehidupan kami sebagai komunitas dari surat Korintus yang pertama ini. Tolong kami supaya kami dapat di studio boleh mengerjakan bagian kami dengan baik, membahasnya dengan baik dan jelas, dan para sahabat DKB pun boleh menyimak dengan baik dan belajar bersama-sama dengan kami. Seluruh kru yang bekerja dan alat-alat yang kami gunakan, Tuhan juga berkenan pakai, Tuhan berkati, supaya acara ini sungguh-sungguh menjadi berkat untuk menolong kami semua semakin mengenali, memahami firman Tuhan, dan mengetahui apa yang perlu kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ketaatan pada firman Tuhan. Dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh acara ini. Amin. Saya akan membacakan teks kita 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Silakan juga para sahabat dengan Alkitab masing-masing. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu teks yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus. Langsung ke ayat 12, karena sebagaimana para sahabat ketahui, Pak Pendeta Arlianus akan membedah ini ayat per ayat bagi kita. Saya baca kembali Pak, ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula
tubuh Kristus. Nah, berdasarkan ulikan Bapak, apa nih yang mau disampaikan Rasul Paulus dari ayat 12 ini, Pak? Ya, ini menarik sekali bahwa Rasul Paulus, ini penting memastikan sahabat DKB, memulai pernyataannya pada bagian atau pada perikop yang udah dibagi oleh LAI ini dengan penekanan dan penegasan pada kesatu tubuhan dengan anggota yang banyak. Ya, Paulus menulis tadi karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, satu dan Anggotanya banyak. Jadi yang ditekankan pertama-tama bukan soal banyaknya, melainkan satunya, Ya, bahwa manusia itu punya, ini kan dia pakai gambaran tubuh kita ya, bahwa manusia itu punya satu tubuh, ya, itu yang penting kesatuan tubuh, ya, dan itu yang terpenting, ya. Anggota tubuh yang banyak itu dan bermacam-macam itu hanya mendapat arti dalam kesatuan tubuh. Kalau tangan dipotong dari tubuh, tidak akan berfungsi. Ia akan busuk sebenarnya kalau terpisah dari tubuh. Ya, ini kan Paulus menggambarkan kehidupan gereja dan orang-orang percaya. Jadi gereja hanya mendapat makna asasinya ketika semua bekerja sama mengerjakan hal-hal yang baik bagi tubuh secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus kemudian melanjutkan, demikian pula Kristus. Jadi tadi kan gimana tuh? Sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Anak kalimat demikian pula Kristus ini berkaitan dengan jemaat atau gereja atau orang-orang percaya. Artinya, meskipun karunia yang dimiliki oleh orang-orang percaya atau gereja berbeda-beda, meskipun gereja itu beraneka ragam tradisinya, ajarannya, namun tetap satu di dalam Yesus. Bahkan orang-orang percaya dan gereja hanya memiliki dan mencapai makna asasinya ketika perbedaan itu dikerjasamakan atau diorkestrasikan untuk mengerjakan yang dikehendaki oleh tubuh, yaitu Kristus. Ya. Hanya ketika orang-orang percaya dan gereja memanfaatkan semua karunia yang ada pada semua gereja atau setiap gereja, setiap anggota yang berbeda-beda itu untuk mengerjakan yang dikerjakan, yang akan hendak dikerjakan Kristus bagi dunia ini, hanya oleh itulah gereja telah menunjukkan keterkaitan dirinya atau telah menunjukkan kontinuitas dirinya dengan Yesus. Jadi di dalam Kristus keragaman, ya, kemajemukan yang dimiliki dan atau yang ada dalam gereja itu bukanlah musuh dari kesatuan. Keragaman tidak dapat dan tidak boleh menghambat kesatuan, apalagi menimbulkan perpecahan di antara umat Kristiani atau di antara gereja. Umat Kristiani dan gereja-gereja harus terus berusaha menjaga kesatuan tubuh sebagai tubuh Kristus. Begitu Mas Siga. Sangat menarik bahwa di dalam Kristus perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan atau menjadi bahan permusuhan. Ya. Oke Pak, itu ayat 12. Ya. Saya lanjutkan ke ayat 13. Saya kira di sana juga pasti akan sangat menarik. Jadi saya baca dulu sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah ini ada satu roh. Gini, mana maksudnya nih Pak? Semakin sepertinya ini makin memusingkan atau makin baik begini Pak? Gimana? Iya, memang ayat ini suka dipakai untuk membenarkan baptisan roh yang terpisah dari baptis air. Ya ada, ini masing-masing pakai ayat untuk membenarkan dirinya. Dan itu persoalan sebenarnya. Ya. Nah, kalau tadi membaca ayat ini, ketika membaca, ada beberapa hal penting yang kita perlu simak dari ayat 13 ini. Saya mulai dengan apa yang saya sebut sebagai 3 kata penting di dalam ayat ini. Itu apa? Identitas, satu dan semua. Identitas, satu dan semua. Nah, yang saya maksudkan dengan identitas di sini adalah penyebutan orang-orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Yahudi, Yunani, budak, dan merdeka. Dalam ayat ini Paulus tak menentang
tak melawan, tak berusaha menghilangkan perbedaan identitas atau status sosial. Ya, apa identitas itu kan Yunani, Ya, Yahudi. Status itu apa? Orang merdeka. Merdeka dan Budak. Itu beda status. Paulus juga tidak mempertentangkan kedua hal itu. Itu karena perbedaan-perbedaan seperti ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Bahkan ini sebenarnya adalah anugerah Allah, anugerah Tuhan. Maka, ini yang kita pelajari, segala upaya penyeragaman kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, karena ada orang mengira semua harus satu begini saja. Ya, seragam. Semua upaya mengelompokkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat bukan saja usaha yang sia-sia, nggak akan mungkin terjadi semua seragam, melainkan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, sebab adanya orang Yahudi dan orang Yunani, atau adanya identitas tertentu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, memang sudah ada dari sononya. Sebuah keniscayaan. Adanya budak atau orang merdeka, artinya adanya perbedaan tingkat sosial, ekonomi, memang sudah ada dari sononya. Ini sebuah keniscayaan. Tapi hati-hati, ini bukan berarti kita merestui perbudakan. Ya, bukan. Kita harus melawan, kita harus menentang adanya perbudakan. Tetapi adanya perbedaan tingkat sosial, entah karena perbedaan jumlah kepemilikan, yang kaya miskin, atau perbedaan jabatan, itu memang perlu ada. Presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, dan seterusnya memang perlu ada. Kalau semua jadi presiden kan nggak bisa. Semua jadi gubernur kan. Dan kita harus mengatakan, ya saya ini warga negara dengan Pak Jokowi itu, ya memang beda statusnya. Dia presiden, saya rakyat. Ya, memang berbeda. Ya. Nah, ini perbedaan yang memang sebuah keniscayaan ini jangan dijadikan sebagai sumber kecemburuan, apalagi pertikaian. Sebab sekali lagi itu memang sudah dari sononya suatu keniscayaan, dan lagi ini memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu sekali lagi ada banyak upaya-upaya di tengah-tengah masyarakat ini untuk menyeragamkan. Yang berbeda disingkirkan, yang berbeda diperlemah. Orang berbeda agama mencoba menyingkirkan agama lain supaya dia yang paling menonjol. Bahkan supaya hanya ada agamanya di dunia ini. Orang-orang, ini gereja juga begitu. Satu gereja yang lain berusaha untuk melemahkan gereja yang lain supaya hanya gerejanya yang menonjol, yang naik di permukaan, yang paling hebat, yang paling... Lalu kalau mau gereja itu salah tuh. Dia mesti, kalau yang benar itu adalah seperti ini. Nah, segala usaha untuk menyeragamkan itu ditentang. Perbedaan tingkat sosial itu sebuah keniscayaan. Memang diperlukan dalam rangka merawat kehidupan, menata kehidupan. Ada identitas yang berbeda, dan memang ada perbedaan tingkat sosial. Ini sebuah keniscayaan dan ini diperlukan. Begitu, Mas Eka. Oke, perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan bahkan Bapak tadi mengatakan bahwa itu juga anugerah, dan di dalam Kristus itu sebetulnya bukan sebuah ancaman, dan harusnya tidak menjadi bibit permusuhan. Oke, tadi Bapak mengatakan ada beberapa hal dari ayat 13 ini yang bisa kita pelajari. Bapak sudah mengatakan satu hal itu tentang identitas. Nah, apa yang lainnya nih, Pak? Tapi sebentar, Pak. Bapak jangan jawab dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita, dan bersama Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita kali ini. Kita sedang mengulik 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 dengan tema tempat keunikan anggota dalam komunitas. Kita melanjutkan ulikan kita. Tadi di segmen pertama, khususnya di penghujung segmen pertama, Pak Pendeta Arlianus sudah menjelaskan bahwa dalam ayat 13 ada setidaknya 3 hal yang bisa dilihat begitu, dan Pak Pendeta Arlianus tadi sudah menjelaskan satu hal, yaitu mengenai identitas. Nah, apa yang dua lagi ini, Pak? Yang berikut adalah saya membahas sekaligus 2 kata, yaitu apa dia? Satu dan semua. Satu dan semua. Tadi kan identitas, satu dan semua. Satu dan semua ini dalam teks ini saya pandang menjadi semacam perekat atau perengku dari yang pertama, yaitu kepelbagaian identitas, perbedaan tingkat sosial. Maksudnya begini, kita memang tidak perlu mempersoalkan, apalagi mempertentangkan perbedaan identitas. Juga tak perlu mempertentangkan tingkat sosial yang berbeda antar anggota, ya, anggota dalam gereja, anggota dalam masyarakat, maupun antar gereja sebenarnya. Kan gereja juga punya perbedaan identitas ajarannya, ya, dan sebagainya. Semua itu sekali lagi sebuah keniscayaan. Pada saat yang sama, kita juga tidak boleh lalu karena itu keniscayaan lalu mempertebal, apalagi mengagung-agungkan perbedaan, menonjol-nonjolkan, mempertajam perbedaan itu. Pun tidak boleh menempatkan yang satu karena berbeda lebih luhur atau lebih mulia daripada yang lain. Sebab semua identitas dan tingkat sosial yang berbeda ini adalah bagian dari satu tubuh, yaitu Kristus. Nah, semua perbedaan ini telah dibaptis, kalau tadi menurut ayat 13, telah dibaptiskan menjadi satu tubuh. Dan semuanya telah diberi minum dari satu roh. Artinya, semua perbedaan itu mendapatkan tempat dalam Kristus, ya. Dan Kristus memandang semua itu sederajat, serta memperlakukan mereka dengan adil. Saya tidak bilang sama, ya. Dengan adil. Adilnya, apa artinya adil? Memperlakukan semua anggota yang berbeda-beda itu, gereja yang bermacam-macam itu sesuai dengan kebutuhannya yang mereka perlukan. Di dalam Kristus, perbedaan itu diterima namun tidak melahirkan perlakuan atau respons yang diskriminatif. Karena berbeda, maka ada respon yang diskriminatif. Berbeda mungkin perlakuan, tapi tidak diskriminatif, melainkan adil. Nah, saya kira Pendeta Mestika, respons yang tak diskriminatif atas perbedaan inilah yang perlu kita wujudkan dalam persekutuan kita, bahkan dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia. Kita perlu memperlakukan siapapun secara adil. Saya ulangi ini. Kita perlu memperlakukan siapapun secara adil. Rasa hormat kita kepada siapapun jangan dikendalikan, jangan ditentukan oleh identitasnya atau oleh status sosial orang atau gereja tersebut. Perlakukanlah orang dan hormatilah siapapun sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kalau gereja, perlakukanlah setiap gereja sebagai sesama anggota dari tubuh Kristus yang satu. Ya.
Sikap baik terhadap siapapun jangan didasarkan pada identitasnya. Ini penting banget nih. Ya. Sikap baik atau sikap kita, sikap apapun kepada siapapun jangan didasarkan pada atau dikendalikan oleh apa atau siapa identitasnya. Jangan memandang mulia atau sebaliknya memandang rendah seseorang karena ia atau mereka berasal dari suku tertentu atau karena mereka Status sosial tertentu. iya punya agama tertentu, punya tingkah sosial tertentu, atau karena mereka yang tak laki-laki atau perempuan yang masih sering terjadi karena dia perempuan diperlakukan begini, karena laki-laki itu lalu dibedakan begitu. Dibedakan tetapi harus adil. Ya, jangan menyembah-nyembah orang yang kaya dan pada saat yang sama jangan meremehkan, menghinakan orang miskin. Perlakukanlah semua orang secara adil. Saya sekali mengulangi, secara adil, bukan sama. Ya, memperlakukan sama kan bukan berarti kalau satu diberi A, semua diberi A, itu namanya sama. Tapi yang sama itu Belum tentu adil. belum tentu adil. Ya, kalau saya berikan makanan kepada anak kecil yang berumur 5 tahun dengan orang pemuda yang 20 tahun, makanan yang porsinya sama dan jenisnya sama, tetapi tidak adil. Yang kecil dikasih makanan keras, dia waduh, nggak bisa saya makan. Yang gede dikasih makanan yang porsinya kecil seporsi anak kecil, bilang ini sebentar lagi gue udah lapar. Ya, jadi perlakukan semua atau setiap orang secara adil. Ingatlah selalu bahwa semua mereka itu, semua anggota tubuh ini mendapat tempat yang sederajat di dalam Kristus. Kristus, sang tubuh yang itu, memandang semua mereka sederajat serta memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan yang mereka butuhkan tentu saja. Di dalam Kristus, perbedaan itu sekali lagi diterima, ya, namun tak melahirkan perlakuan yang diskriminatif. Begitu, teman-teman. Baik, saya kira ini penting ya, sahabat, untuk kita perhatikan tadi yang beberapa kali ditegaskan oleh Pak Pendeta Adrianus untuk memperlakukan orang lain secara adil, dan secara adil ini bukan berarti sama ya, tapi secara adil dengan tentu saja kita belajar dari Kristus. Oke Pak, kita lanjutkan ulikan kita. Saya akan membacakan ayat 14 sampai 16 sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak. Ayat 14 sampai 16. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, kalau ini gimana nih Pak? Ada perbedaan tetapi satu sama lain, ya karena kita beda ya, aku bukan anggota gitu. Gimana ini Pak? Jadi menarik sekali bahwa pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan gambaran tubuh untuk semakin rinci guna memperjelas yang hendak ia sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang sebenarnya juga relevan bagi kita umat percaya pada zaman ini, bahkan sampai yang akan datang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa pada bagian ini disinilah Paulus, atau tak pernah pada bagian Paulus, pada bagian lain Paulus menggunakan tubuh lebih rinci dari bagian ini. Nah, tadi Paulus menyatakan bahwa tubuh bukanlah, dengan ayat Paulus mengatakan tubuh bukanlah sekumpulan tangan. Tubuh bukanlah sekumpulan mata. Tubuh bukanlah sekumpulan telinga. Itu yang Paulus katakan. Tubuh bukanlah sekumpulan anggota tubuh yang sama. Bukan. Nah, demikian juga gereja dan orang-orang percaya. Gereja bukanlah sekumpulan orang-orang yang berasal dari suku yang sama, atau sekumpulan orang yang berbahasa yang sama, atau yang punya hobi yang sama, atau yang punya tingkat sosial yang sama. Semua pengusaha, semua buruh, gereja buruh Indonesia, gereja pengusaha Indonesia. Bukan, itu bukan gereja, itu bukan gereja. Gereja bukan hanya Katolik saja atau Roma Katolik. Gereja bukan hanya sekumpulan gereja Protestan atau gereja Reformasi. Bukan juga hanya sekumpulan aliran-aliran karismatik, atau bukan
denominasi tertentu dengan berbagai macam nama yang alirannya sekarang semakin hari semakin saya nggak hafal tuh karena terlalu banyak aliran. Bukan. Gereja adalah kesemuanya itu. Nah, ini setidaknya memiliki dua konsekuensi. Ya. Pertama, gereja tidak boleh saling mengasingkan diri. Tidak boleh mengasingkan diri satu dengan yang lain. Sama seperti mata tak dapat mengatakan karena saya bukan tangan, maka saya tidak termasuk tubuh. Gereja tidak boleh mengatakan bahwa karena ajaran atau aliranku berbeda denganmu, maka kita bukan satu tubuh. Aku bukan bagian dari tubuh yang engkau adalah bagiannya. Tidak. Ya, tidak. Gereja nggak boleh mengatakan itu. Jadi ketika ada gereja yang menyatakan secara eksplisit bahwa ia bukan bagian dari tubuh yang sama dengan gereja lain, ia sesungguhnya sedang menyangkal hakikat dirinya sendiri. Yang dapat dikatakan oleh gereja menurut saya adalah begini, saya memang berbeda dari gereja yang lain. Saya atau gereja kami memiliki keunikan sama seperti gereja yang lain juga mempunyai keunikannya. Namun saya atau gereja saya adalah bagian dari satu tubuh dengan gereja yang lain itu. Kami semua adalah satu tubuh dengan perbedaan-perbedaannya. Ini konsekuensi pertama. Yang kedua, gereja tidak hadir kalau mau lebih keras, tapi saya kadang-kadang was-was kalau mau keras ini. Gereja tidak boleh hadir secara terpisah. Ya. Karena gereja-gereja itu bagian dari tubuh yang sama, maka ia tidak dapat atau tak boleh hadir secara terpisah dengan yang lain. Gereja tidak boleh berkarya dalam keterpisahan, dalam keterasingan dengan gereja-gereja yang lain. Ya, setiap karya layanan gereja harus mengandaikan dan mempertimbangkan kehadiran dan kebutuhan gereja lain. Kehadiran gereja dalam bentuk apapun dan dimanapun. Jadi kalau gereja A hadir dimanapun atau dengan karya apapun, tidak boleh memperlemah gereja lain. Tidak boleh apalagi melukai gereja lain. Kehadiran gereja baru di tempat yang baru, misalnya di sini udah banyak gereja, lalu tiba-tiba ada gereja baru mau mendirikan gerejanya juga di situ. Kehadiran gereja baru seperti ini harus dapat dipastikan bahwa kehadirannya bukan memperlemah, melainkan memperkuat, memperkokoh kehadiran atau kesaksian gereja yang sudah ada di situ. Ya, ini pernah dulu terjadi ketika saya masih sekum GKI. Ketika GKI punya buka puasa di sebuah tempat, ada gereja lain yang keberatan. Lalu kita bincang, lama berbincang, berkali-kali. Lalu saya katakan begini, kalau kehadiran pos jemaat kami di tempat ini memperlemah gereja Anda, maka hari ini saya katakan, besok pos ini akan ditutup. Ya. Dan tolong katakan kepada kami, apakah kehadiran kami ini memang memperlemah? Kami hadir untuk bekerja sama, saling untuk memperkuat. Dan kami tidak akan bikin gereja-gereja banyak, hanya satu sebagai pusat dari pelayanan kami di sini. Kalau kehadiran ini mengganggu, percayalah, besok akan kami tutup. Ketika saya mengatakan itu, apa jawab gereja yang besar itu? Kalau begitu Pak, silakan. Bahkan sebenarnya nggak pernah ada gereja yang bikin gereja di sini yang minta izin kepada kami. Baru gereja GKI yang mau buka pos aja udah kulunuan, udah minta izin kepada kami. Dan kami sangat menghargai itu. Silakan, kita akan kerjasama. Dan sampai sekarang, pos ini membangun kerjasama dengan gereja yang udah besar yang ada di situ. Ya, begitu Brother Mestega. Iya, itu catatan menarik saya kira ya Pak, bahwa kehadiran sebuah gereja baru di suatu tempat haruslah membawa penguatan bagi gereja yang sudah ada di situ. Dan tentu kita semua menjadi part dari itu. Oke, kita lanjutkan. Saya akan membaca ayat 17-20 untuk disampaikan ulikannya oleh Bapak Pendeta Arlianus. Ayat 17-20. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus
suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Nah, ini tampaknya semakin memperjelas relasi antar gereja atau anggota tubuh Kristus ya Pak, atau bagaimana? Benar sekali ya. Jadi bagian ini mau mengingatkan gereja dalam relasi ya. Agar gereja itu tidak boleh menyombongkan karunia tertentu atau keunikan tertentu yang dia miliki, atau keistimewaan tertentu yang ia miliki. Sebab andaikan karunia yang sama itu, ya, yang sama dengan yang ia miliki itu juga yang gereja lain miliki. Jadi ini punya karunia A, gereja lain juga punya gereja A, dan hanya itu yang mereka punya, yang sama itu, karena itu dianggap sebagai yang paling top, paling hebat, ya. Maka sebenarnya itu gereja tidak bisa mengerjakan dengan baik apa yang diinginkan Kristus, yang adalah tubuh yang merangkul dan mempersatukan gereja. Andaikan gereja hanya memiliki satu karunia yang sama, maka itu sama dengan tubuh yang kesemuanya hanya terdiri dari mata, atau semuanya adalah telinga, semuanya adalah hidung. Jadi hidung di mana-mana, mata di mana-mana. Dan kalau ini yang terjadi, maka tidak berfungsi. Tidak berfungsi dan terlihat mengerikan. Coba, mata semua di mana-mana, ya, telinga semua di mana-mana. Ya, ini mengerikan, ya. Dan tadi seperti dikatakan pertama Sika, ini lebih jauh. Kalau itu maka gereja nggak bisa berfungsi. Tubuh tak bisa berkarya, bahkan akan segera mati karena tak mampu mengurus diri sendiri. Kalau hanya mata, gimana makannya? Mulut nggak ada tangan. Siapa yang memasukkan? Masa mata ngambil makanan masukin ke mulut? Nggak. Mulutnya nggak ada. Ya, jadi itu berbahaya. Jadi sekali lagi, gereja tidak boleh menyombongkan diri karena karunia yang diberikan Tuhan kepadanya, atau karena keunikan atau keistimewaan tertentu yang ada dalam dirinya. Sebab Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, itu dimensi dalam ayat 18 tadi. Jadi apa yang kita sebut sebagai karunia yang khusus, keunikan atau keistimewaan, itu adalah pemberian Allah. Dan itu diberikan untuk mengemban dan mengembangkan fungsi tertentu dalam tubuh gereja itu Kristus. Karena itu mari memandang aneka perbedaan karunia dan perbedaan tradisi dalam gereja itu sebagai kekayaan yang saling memperlengkapi dalam mengerjakan karya Allah dalam dunia ini. Mari menjadikan karunia khusus atau keunikan atau keistimewaan itu sebagai sumbangan dalam dalam membangun tubuh secara keseluruhan dan dalam melaksanakan karya misional Allah dalam dunia ini, baik secara internal dalam lingkungan persekutuan gereja maupun eksternal dalam kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Dengan memandang dan menempatkan keunikan, karunia, keistimewaan masing-masing gereja dalam cara seperti ini, maka tak ada lagi kesombongan seolah-olah hanya gerejanya yang paling maju, hanya gerejanya yang punya ajaran yang paling benar, hanya kebaktian di gerejanya yang penuh dengan Roh Kudus. Pun tak ada persaingan antar gereja, tak ada pula upaya untuk menarik anggota gereja lain kepada menjadi anggota gerejaku. Bila masih ada gereja yang melakukan ini, yang memandang ajarannya yang paling benar, hanya kebaktiannya yang dipenuhi Roh Kudus, yang menyombongkan karunia atau keistimewaannya, atau ia menarik-narik gereja lain ke gerejanya karena ini yang paling hebat, paling menarik. Sebenarnya ketika ia mengerjakan itu, ia sedang menyangkal keberadaannya dalam tubuh, yaitu Kristus. Dan itu berarti mengalami diskontinuitas dengan Kristus, sang kepala gereja. Baik, ulikan menarik ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita sedang mengulik 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 dengan tema tempat keunikan anggota dalam komunitas. Kita sudah berada di dalam segmen terakhir, segmen ketiga. Jadi kita langsung bertanya kepada Pak Pendeta Arianus, dan sebelum itu saya bacakan ayat 21 untuk nanti disampaikan ulikannya. 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, ini Paulus masih terus melanjutkan penjelasan mengenai dan menggunakan anggota tubuh, Pak. Jadi, apa yang hendak disampaikan Paulus di ayat 21 ini, Pak? Ini bagian ini sangat menarik ya, karena dengan ini Paulus mengingatkan gereja-gereja di Korintus, dan sebenarnya kita ya, umat di Korintus, dan kita juga akan kesaling bergantungan kita satu dengan yang lain. Perhatikanlah bahwa dalam ayat ini tadi ya, mata dipertentangkan dengan tangan dan kepala dipertentangkan dengan kaki. Jadi dengan pertentangan ini tak dapat dihindarkan untuk mengatakan bahwa lewat ayat ini Rasul Paulus sedang meminta perhatian anggota jemaat-jemaat yang punya status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi, dan atau gereja-gereja yang besar, ya, baik dari sudut keanggotaannya maupun dari sudut aset atau kekayaan material. Mata dan kepala merepresentasikan anggota jemaat yang kaya atau berkedudukan tinggi. Ya, ini sekaligus representasi dari gereja-gereja yang besar, yang anggotanya banyak, puluhan ribu, gitu ya, dan yang punya aset besar. Tangan dan kaki merepresentasi anggota jemaat yang secara sosial ekonomi berstatus lemah dan rendah. Juga sekaligus merepresentasi jemaat-jemaat kecil atau gereja-gereja kecil yang sumber dayanya sangat terbatas. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau, ya, Paulus sedang mengingatkan umat yang punya status sosial ekonomi lebih tinggi dan gereja-gereja besar untuk tidak menganggap remeh, mengabaikan atau mengecilkan peran atau fungsi umat yang punya status ekonomi atau sosial yang rendah atau yang lemah, dan gereja-gereja yang kecil dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam menghadirkan karya kasih dan keselamatan Allah dalam dunia. Sebab semua itu, yang kecil maupun yang besar, yang kuat maupun yang lemah, punya tempatnya masing-masing yang unik dalam tubuh. Dan semua peran itu bernilai sama di hadapan Tuhan, sang tubuh itu sendiri. Pada saat yang sama, kepada umat yang merasa berstatus sosial atau ekonomi lemah atau rendah, kepada gereja-gereja yang merasa kecil, yang merasa sumber daya kami sangat terbatas, Paulus ingatkan, jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak bisa melakukan banyak hal dalam pembangunan tubuh Kristus. Apalagi berpikir, biarlah umat dan anggota gereja yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat, yang bos-bos, yang berperan. Biarlah gereja-gereja yang punya sumber daya yang besar saja, yang berperan dalam membangun gereja atau membangun gereja yang sah, membangun kehidupan ekumenis. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sebab setiap anggota tubuh Kristus, artinya setiap umat percaya, setiap orang percaya, setiap gereja memiliki perannya yang unik dalam mewujudkan gereja yang esa
dan dalam mengerjakan karya misional Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya kira itu sebuah statement yang perlu kita perhatikan dan menarik ya Pak, bahwa setiap orang memiliki keunikan dan memiliki perannya dalam mewujudkan karya misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan itu berarti kita semua diundang berarti untuk bisa mengambil bagian kita. Involved. Tidak ada yang merasa saya lebih atau yang merasa juga saya tidak mampu, karena kita semua ternyata dirangkul oleh Tuhan. Kita lanjutkan ulikan kita. Saya membaca ayat 22 ya Pak. Kita sudah sampai di ayat 21, ayat 22 sekarang. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, ini tadi sudah menjelaskan perbedaan-perbedaan tentang itu, dan sekarang yang paling lemah nih Pak. Kenapa ini menjadi sorotan Pak? Mendapat perhatian Pak? Ya memang menarik ini. Semakin kaya semakin mempertajamnya. Jadi Paulus tadi memulai pernyataannya di ayat 22 dengan kata malahan. Malahan. Yang secara hurufiah sebenarnya dapat berarti dalam pertentangan dengan yang sebelumnya. Jadi dalam atau bertentangan dengan ayat 21, kepala. Ya. Yang lebih penting. Ini bisa mungkin baca di ayat 21 tadi. Baik, saya baca kembali ayat 21 sekaligus 22 untuk bisa melihat perbedaannya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ya, jadi bertentangan dengan anggapan bahwa yang besar dan kuat itu tak membutuhkan yang tampak kecil dan lemah. Paulus justru menegaskan bahwa yang tampak kecil dan lemah itulah yang paling dibutuhkan. Paulus menegaskan bahwa malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Jadi pandangan yang mengabaikan peran dari umat yang tampak rendah atau lemah status sosial ekonominya adalah keliru. Jangan pernah mengabaikan peran dari orang-orang sederhana dalam membangun jemaat. Jangan pernah mengabaikan, merendahkan jemaat. Jangan pernah menganggap remeh peran gereja-gereja kecil dalam mewujudkan gereja atau gerakan ekumenis, gereja yang besar, dan dalam melaksanakan panggilan misional gereja di tengah-tengah dunia ini. Pada saat yang sama, dengan mengakui adanya bagian tubuh yang lemah itu, Paulus menolak penyamaan peran semua anggota dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini kayak saling bertentangan, tapi sebenarnya ini menyatu nih. Ya, Paulus mengakui dan menerima perbedaan peran antar umat yang kuat dengan yang lemah. Paulus menerima perbedaan peran antara gereja yang kecil dengan yang besar. Jadi Paulus juga menolak pernyataan semua anggota memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam pembangunan tubuh Kristus. Enggak punya kontribusi dan peran yang sama, berbeda-beda. Peran setiap anggota itu berbeda. Kontribusinya pun tidak sama. Masing-masing punya peran yang unik. Dan di hadapan Allah, peran yang unik yang berbeda itu dinilai secara adil. Sebab semua peran dan semua yang dikontribusi itu kan semuanya bersumber juga dari Allah. Ya, jadi orang mengatakan ya semua orang punya peran, yang kaya maupun yang kurang kaya, peran Presiden Jokowi dan peran saya dalam pembangunan Indonesia ya beda lah. Ya, jangankan Pak Jokowi, peran Pak Lurah dengan saya sebagai anggota masyarakat dalam pembangunan berbeda. Di gereja juga sama, peran pendeta dengan peran anggota jemaat kan berbeda. Ya, tetapi masing-masing punya peran yang unik, dan yang unik dan berbeda itu di hadapan Allah itu dinilai secara adil. Sangat menarik apa yang disampaikan Pak Pendeta Leon dalam ulikan ini, bahwa walaupun kita berbeda dan bahkan dikontraskan, ada yang besar, ada yang lemah, tetapi itu tidak membuat ada yang kurang memiliki peran. Semua punya peran begitu. Oke Pak, terima kasih untuk ulikannya. Saya akan melanjutkan membaca ayat 23 dan 24, melanjutkan ulikan kita. Tadi kita sudah sampai di ayat 22, ayat 23 dan 24. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat,
kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Nah, ini gimana lagi nih Pak? Ada tadi yang lemah, sekarang yang elok dan tidak elok, Pak. Iya, ya memang. Ya, ini dalam, kayak sekali nih Paulus. Iya, dalam banyak. Jadi dalam mempersiapkan ngulik ini kan saya juga pusing. Jadi karena terlalu banyak ayat saling berkontroversi. Ya. Nah, ada dua catatan awal untuk menjelaskan bagian ini. Pertama, di sini Rasul Paulus tidak menyinggung tentang yang tadi itu, anggota tubuh yang lemah, kurang terhormat, atau yang tidak terlihat. Itu kan tadi term yang dia pakai sebelumnya. Di sini enggak. Dia enggak sebut lagi itu. Kedua, kata yang diterjemahkan oleh LAI sebagai tidak mulia itu, ya, sebenarnya dapat juga diartikan sebagai yang paling membutuhkan. Ya. Nah, dengan dua catatan awal ini, maka kita dapat mengatakan bahwa penghormatan itu diberikan entah kepada yang besar atau yang kecil, entah kepada yang lemah, entah kepada yang kuat. Sama-sama perlu penghormatan itu entah kepada siapapun itu diberikan bukan karena mereka besar atau kecil, bukan karena mereka lemah atau kuat, melainkan karena mereka yang paling memerlukan, mereka yang paling membutuhkan. Ya, saya ulangi lagi, penghormatan, ya, penghargaan itu, pengakuan kontribusi sebenarnya begitu, diberikan bukan karena dia besar atau kecil, atau karena dia lemah atau kuat, melainkan karena ia memerlukannya. Jadi penghormatan atau penghargaan atas peran dan kontribusi dalam membangun keesaan tubuh itu diberikan kepada siapapun yang paling membutuhkan. Tujuan dari pemberian penghargaan atau penghormatan khusus kepada anggota-anggota yang paling membutuhkan ini supaya tidak terjadi perpecahan antar anggota atau antar gereja. Tadi kan dikatakan ya, betul ya Penama Sekaya? Iya. Ayat 25. Saya bacakan? Ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi tujuannya adalah supaya jangan terjadi perpecahan. Ya. Yang kuat dan besar sama-sama membutuhkan perhatian yang khusus juga. Sama seperti yang kecil dan yang lemah membutuhkannya. Ya, ini ketika saya masih muda dulu jadi pendeta, saya melakukan kesalahan dalam bagian ini. Jadi saya merasa orang-orang yang kaya mah nggak usah diperhatikan karena mereka udah kaya. Ya, kita lebih memperhatikan yang sederhana. Padahal berjalannya waktu pelayanan semakin mengamai bahwa orang yang kaya, para pejabat punya kebutuhan yang unik yang memang berbeda dari kebutuhan orang-orang anggota jemaat yang sederhana atau yang misalnya para staf atau para pegawai. Jadi semua itu diberikan karena mereka diberi perhatian, diberi penghormatan bergantung pada kebutuhannya. Tetapi anggota yang terlihat lemah dan kecil perlu tetap diberi perhatian yang lebih. Memang semua memberi perhatian. Kalau harus memilih karena waktunya sempit, ya, maka kita memilih waktu sempit dan dua-duanya memerlukan perhatian. Nggak mungkin mengerjakan dua-duanya. Maka kita pilihlah yang lemah, yang kecil. Lebih jauh tujuan pemberian penghargaan dan penghormatan ini bukan sekadar agar tidak terjadi perpecahan, melainkan agar solidaritas antar anggota bertumbuh dengan semakin baik. Ini yang dimaksud Paulus dalam ayat ke-25 tuh. Tadi coba dibaca lagi bagian B-nya ya kali ya. Ayat 25 saya baca kembali. Saya baca seluruhnya mungkin Pak ya. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Ya, jadi sangat jelas di sini bahwa tujuan memberi perhatian itu kepada yang paling memerlukan, bukan hanya sekadar supaya jangan ada iri hati, bukan, tetapi supaya justru didorong antar anggota itu ada saling memperhatikan, ada solidaritas. Baik, kita masih punya satu ayat dan saya akan bacakan untuk Bapak menyampaikan ulikannya. Ayat 27 ya Pak. Ya. Saya bacakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah
anggotanya. Nah, ini tema kita ini, Pak. Peran anggota dalam komunitas. Silakan, Pak, ulikan Bapak. Nah, ini pendek saja. Jadi sebenarnya ayat 27 ini merupakan atau semacam kesimpulan dari semua yang tadi sudah kita bicarakan. Itu bahwa semua orang percaya, semua gereja adalah satu tubuh. Dan semuanya adalah anggota dari tubuh yang sama itu. Semua gereja, semua anggota dalam gereja punya peran, punya fungsi yang unik. Perlakukanlah itu, responslah itu secara adil. Masing-masing punya tempatnya dan responslah peran itu secara adil. Semua gereja yang berbeda-beda itu punya peran dalam gerakan oikumene, punya peran dalam mewujudkan keesaan gereja. Maka hargailah, hormatilah peran mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari gereja-gereja itu. Begitu Bunda Mustika. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Arianus Larosa untuk ulikan yang disampaikan terhadap 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa yang sedang hadir bersama kita saat ini. Dan sahabat, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Arianus. Pertama tadi mengingatkan kita bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan perbedaan ini semua dirangkul oleh Kristus. Itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, justru menjadi sarana bagi kita untuk saling bekerja sama. Kedua, dalam uraian ini dan kita bisa membaca dalam teks bahwa apapun peran kita semua kita memiliki peran untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Dan ketiga, tadi berulang-ulang Pak Pendeta Arianus mengatakan ini bahwa semua ini patut dihormati, semua patut diperlakukan dengan adil. Tujuannya apa? Supaya kesatuan tubuh ini terjaga, supaya kita dapat berfungsi secara baik. Kiranya ulikan kita di kesempatan ini sungguh-sungguh menolong kita untuk menjadi tubuh Kristus yang semakin kuat. Kita mulai dari keluarga kita, di gereja, dimanapun kita berada, agar kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kita bincangkan semakin memperkaya wawasan kita, terutama menguatkan iman kita dalam berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami sungguh mengapresiasi dukungan yang diberikan pada kami, itu baik like, membagikan link ini kepada orang lain di media sosial, Bapak Ibu Saudara, dukungan apapun yang dapat diberikan, bahkan dengan melakukan subscribe, itu juga sudah menjadi dukungan bagi kami dan mendorong kami untuk terus memberikan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri jumpa kita. Bapak Pendeta Arianus, silakan dengan doa penutup, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas banyaknya perbedaan-perbedaan yang unik dalam kehidupan kami, baik di keluarga, gereja, masyarakat. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan profesi, perbedaan status sosial atau tingkat sosial, dan perbedaan yang lain. Kami melihat semua itu sebagai membuat hidup menjadi semakin indah, walaupun terkadang kuasa-kuasa yang tak menginginkan kehendak Allah memakai perbedaan ini untuk membuat kami saling bertentangan, terpecah belah, baik sebagai gereja pun sebagai bangsa. Tolong kami Tuhan, agar kami semua sadar bahwa perbedaan-perbedaan ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bukan untuk saling mencelakakan, saling menghilangkan yang satu dengan yang lain, tapi supaya kami manfaatkan ini demi kemuliaan Tuhan, demi mengalami hal-hal yang semakin baik bagi setiap orang dan bagi semua orang dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah, berkati YKB dalam semua pelayanannya, semua para staf yang berkarya di tempat ini. Engkau berkati keluarga mereka, berkati semua kehidupan mereka, supaya mereka boleh semakin memberikan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan melalui layanan pekabaran Injil melalui media ini. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.